Shalom semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kita kembali lagi di ibadah minggu PLK remaja kita. Dan sebelum itu, aku ingin mengingatkan sama kalian, di masa pandemi ini kita harus tetap di rumah saja dan keluar seperlunya saja. Ketika keluar kita harus memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer. Semoga pandemi ini segera berakhir ya guys, agar kita bisa berkumpul kembali untuk bergereja bersama-sama lagi. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah Mari teman-teman, kita doa pembuka.
Selamat pagi Bapak. Saat ini kami akan memulai ibadah hari ini. Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, agar ibadah kami lancar dan tidak ada kendala. Dan berkati kami pemain musik, MC dan kakak-kakak pengasuh. Amin. Mari teman-teman, kita angkat satu pujian Selamat di Tangan Yesus. Teman-teman, kita sekarang akan membaca Mazmur. Kita baca sama-sama ya. Kita akan membaca Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selamanya. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walau kita berbeda tempat, tapi saya yakin Roh Kudus ada di hati kita masing-masing, dan kita akan mengangkat satu lagu pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, masa mukjizat nyata. Roh Allah sedang bekerja. Bila Allah turut bekerja,
Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Aldi pada minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dan Kerajaan Surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada kami pada saat ini, sehingga Tuhan pertemukan kembali kami pada ibadah online PLK Remaja Gemis Mahnaim. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu konsentrasi sehingga firman yang akan kami dengar nanti dapat kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah PLK Remaja Gemis Mahnaim 6 Juni 2021 dengan judul ibadah kita pada hari ini adalah Roh Kudus, Roh Pemersatu. Kita akan buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 48. Mari kita baca bersama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, sebab Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan yang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, ayat yang barusan kita baca merupakan perkataan Petrus di hadapan Kornelius ketika Petrus diundang Kornelius datang ke tempatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Petrus merupakan orang Yahudi, sedangkan Kornelius merupakan seorang perwira pasukan Romawi yang bernama pasukan Italia. Mungkin kita harus mengetahui sedikit mengenai karakter orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalian mungkin sudah menerima informasi ini ketika kalian masih di sekolah minggu, bahwa bangsa Israel, orang yang
merupakan orang-orang Yahudi merupakan umat pilihan Allah. Nah, ini merupakan sifat dasar manusia ya. Ketika kita diberikan sesuatu yang spesial, kita dispesialkan oleh bisa orang tertentu atau perusahaan tertentu, oleh guru kita dianggap wah kita spesial. Amat sangat manusiawi bila orang tersebut atau mungkin kita menjadi tinggi hati. Ada sedikit sifat sombong jadinya. Eksklusif. Apa sih eksklusif? Eksklusif menunjuk pada kondisi di mana terdapat pembatasan pergaulan dengan masyarakat atau kelompok lainnya sehingga muncul kesan adanya usaha memisahkan diri. Jadi ketika saya spesial loh, kamu tidak. Jadi seperti ada memberi jaga jarak, memberi jarak, jaga jarak, tidak ingin terlalu dekat. Kenapa? Karena kita berbeda, karena kekhususan itu, karena kita merasa eksklusif. Sifat eksklusif ini memberi efek sifat lainnya pada orang yang merasa eksklusif tadi, atau kita ketika kita merasa eksklusif cenderung akan diskriminasi. Jadi ketika Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, bangsa Israel, orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang di luar bangsa Israel, orang-orang non-Yahudi itu tidak pantas mendapat berkat Allah, tidak pantas untuk menyembah Allah, karena gagasan sebelumnya bahwa orang non-Yahudi bukan umat pilihan Allah. Jadi hal ini terjadi pada Cornelius. Dia bukan bangsa Israel, dia bukan orang Yahudi. Walaupun dia taat kepada Allah, orang-orang Yahudi menganggap tidak pantas. Namun berbeda halnya dengan respon Petrus. Apalagi jika kalian adik-adik membaca di ayat-ayat sebelumnya, di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 33, itu terlihat lebih jelas bagaimana prosesnya ketika Petrus didatangi oleh malaikat. Dan ini yang dikatakan oleh malaikat di Kisah Para Rasul 10 ayat 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi ya, kalau kita berpikir sebagai logika manusia bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya, bumi, langit, manusia dengan berbagai ras, Allah menciptakan itu. Dan bagaimana mungkin berkat Allah tidak tercurah atas ciptaannya. Hal ini pun dipertegas oleh Petrus di Kisah Para Rasul 10 ayat 36 yang menjadi ayat utama dalam firman Tuhan kita kali ini. Mari kita baca bersama-sama. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi memang dipertegas untuk orang-orang Israel bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi diharapkan tidak lagi ada sikap-sikap eksklusifme, sikap-sikap bahwa Tuhan tidak untuk semua orang tidak layak mendapatkan berkat Tuhan. Justru sebaliknya. Kadang-kadang kali suka berpikir ya, kenapa sih Tuhan harus ciptakan manusia itu berbeda-beda? Kenapa Tuhan izinkan adanya
budaya-budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Apa sih yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam kehidupan bermasyarakat? Bagaimana karakter yang Tuhan inginkan atas kita untuk menghadapi perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu ada tiga hal. Inklusif, oke. Jadi ini memang berseberangan dengan eksklusif, yaitu memposisikan diri kita ke dalam posisi yang sama dengan orang lain, kelompok lain. Jadinya kita harus berpikiran bahwa kita sejajar. Masalah idealisme, masalah orientasi spiritual, itu hak Tuhan yang menentukan. Jadi sesama manusia tidak ada itu seperti Tuhan bilang, jangan menghakimi, karena bukan wilayah kita untuk menghakimi, bukan job description untuk kita untuk menghakimi orang lain, orang yang berbeda. Itu wilayahnya Tuhan. Yang kedua adalah sifat objektif mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat oleh atau pandangan pribadi. Jadi tidak hanya ketika kita melakukan suatu pekerjaan, misalnya contoh di sekolah di remaja deh, kepanitiaan sesuatu, anak ini misalnya jago main gitar, tapi ketika kita dulu mungkin pernah ada masalah, walaupun pribadi walaupun sudah diselesaikan, tetap ada perasaan nggak usah lah dia. Padahal mungkin ditanya siapa sih di remaja yang jago main gitarnya, anak ini jago, tapi karena kita tidak objektif, padahal kan tujuannya untuk main gitar, tidak harus jauh dari itu misalnya, walaupun sifat yang masih mengingat masa lalu itu harus dihilangkan, tapi kita sudah tidak bersikap objektif. Nggak usah kan ada masalah pribadi, nggak usah deh dia main gitar dalam hati. Jadi pertanyaan kakaknya siapa yang di kalangan remaja yang bisa main gitar, kita tidak ikut membantu menjawab, memberikan rekomendasi. Dan yang ketiga adalah tidak diskriminasi. Sikap yang tidak membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang terhubung dengan kepentingan tertentu. Ambil contoh deh, misalnya Gemis Mahanaim kan terkenal dengan gereja suku, gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Jadi ketika mungkin teman remajanya ada orang mama bapaknya orang Jawa, tiba-tiba kita tidak ingin melibatkan dia dalam kegiatan apapun. Kenapa? Karena merasa eksklusif. Lalu melakukan tindakan-tindakan diskriminasi yang padahal kemampuannya, skillnya bisa bersama-sama kita lakukan untuk pelayanan. Tapi karena diskriminasi tadi, karena kita tidak objektif, kita bersikap eksklusif, jadi kita menghalang-halangi teman kita, orang lain untuk bisa bersama-sama melayani Tuhan. Tiga sifat ini merujuk kepada sikap Allah, sikap Tuhan Yesus sendiri. Sikap yang sudah diperlihatkan oleh Petrus
bahwa jika Allah berkenan untuk semua orang, kenapa kita menghalangi berkat Allah untuk jatuh ke orang lain? Jadi tidak diperkenankan untuk bersikap saya yang paling utama, saya yang paling tinggi, saya yang paling, entah saya atau kelompoknya atau gengnya gitu. Tidak seperti itu. Semuanya sama di mata Tuhan, semuanya memiliki berkat yang tercurah daripada Tuhan. Jadi tidak dibenarkan kita untuk menghakimi orang lain mengatasnamakan Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah hadir dalam Roh Kudus yang mempersatukan kita dalam kasih. Ketika Roh Kudus itu jatuh kepada setiap orang yang ada di situ, tidak hanya untuk orang-orang Israel, tapi Allah hadir untuk semua orang, seluruh dunia. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang, Tuhan atas segalanya. Ya, demikian firman Tuhan kita pada minggu ini. Mari kita tutup firman ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Engkau menempatkan kami di tengah masyarakat yang majemuk, di tengah-tengah masyarakat yang penuh ragam. Ajar kami untuk menerima segala sesuatunya dengan sama rata, ya Tuhan. Kita memandang segala sesuatunya sama. Kami semua adalah ciptaan-Mu dengan karakter yang berbeda, dengan bentuk tubuh yang berbeda, rambut yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dari suku yang berbeda. Ajar kami untuk menerima satu sama lain, ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak menjadi eksklusif. Kami selalu objektif dalam pemikiran kami. Kami tidak melakukan hal-hal yang diskriminatif terhadap orang lain. Kami mampu melihat talenta dalam diri setiap teman-teman kami, sehingga dengan bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala bentuk perbedaan yang ada dalam kami. Namun dalam perbedaan itu, jadikan kami satu, ya Tuhan. Karena dalam diri kami memiliki Roh Kudus yang sudah Engkau turunkan atas kami. Biarlah kami menjadi satu dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini biarlah menjadi pedoman di hati dan hidup kita. Sekarang kita akan memasuki pelayanan persembahan. Persembahan teman-teman dapat ditransfer ke pengasih di kelompok kecil kalian atau langsung ditransfer ke Junior Kancil. Dan kita masih memuji Tuhan dengan pujian sungguh alangkah baiknya.
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, Tuhan. Berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini digunakan. Juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami di darat, laut, maupun di udara. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta umur panjang. Juga untuk teman-teman remaja kami, supaya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan. Jikalau dari antara mereka ada yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan mereka, sehingga mereka dapat sehat seperti sedia kala. Juga untuk ibadah remaja kami, serta pelayanan Gereja Gemis Mahanaim yang masih berjalan online ini, Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan serta ibadah kami, Tuhan, agar kami juga tidak merasa jenuh dalam beribadah. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan berikan mereka pekerjaan yang baik. Tuhan berkati mereka dalam berkarir, serta berkati segala usaha serta pelayanan mereka. Serta kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan segera memulihkan bangsa kami, sehingga kami cepat terhindar dari virus corona ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama mengangkat lagu pujian penutup dari PKJ 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu di channel YouTube PLK Remaja Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.